Oke. Para pemirsa, kembali lagi sama kita di podcast Jumat malam. Jadi, para penonton Limbungan Official, kali ini kita akan melanjutkan topik-topik horor lainnya yang dari sumber yang berbeda. Dan kali ini pun ceritanya memiliki karakter tersendiri, karena memang seperti yang sudah kami review sebelumnya, beliau memiliki cerita yang tidak dimiliki orang lain, karena hak ciptanya ada di beliau. Jadi boleh salam kenal dulu kita, Bung Said ya. Iya. Ya, kita memang udah kenal sebenarnya. Tadi cuman jadi boleh beliau memperkenalkan diri dulu. Silakan. Oke, nama saya Said Akhir Ramadan, panggilannya Dani. Dani aja panggil pun. Iya. Biar lebih enak kan? Iya, jadi untuk nama yang di luar sana namanya sama Dani. Silakan nanti salaman sama beliau biar dibentuk komunitas penama Dani gitu. Oke. Jadi Bung Dani. Ya. Jadi alasan kami nih sebenarnya dari Limbungan Official mau mengundang. Bung Dani minum dulu. Iya sih. Kita nih ada minuman, ada cemilan tapi untuk aman, cuma satu aja. Dari tadi udah minum dah. Ya. Ini juga kita menyediakan rokok untuk Bung Dani. Jadi sebenarnya alasan kita mau mengundang Bung Dani dalam acara podcast Jumat malam Limbungan Official ini hanya dalam hal lain adalah ingin kita membongkar nih, ada karena katanya konon Bung Dani memiliki sebuah cerita yang mana pengalaman itu dialami tahun sekitaran 2015. Ya. Waktu itu ya pas kebetulan saya KKN waktu itu kan. Wah, KKN loh. Ya. Jadi ini mungkin mirip-mirip juga KKN Desa Penari. Iya, hampir-hampir mirip lah cerita emang. Bagi yang belum tahu di luar sana, KKN itu adalah kuliah kerja nyata. Itu adalah program yang mana anak kuliah semua jalani. Iya. Jadi rata-rata semua. Ada juga memang kampus yang tidak tidak KKN. Melaksanakan KKN ya. Cuma rata-rata melaksanakan KKN. Iya, kebanyakan. Iya, jadi kuliah kerja nyata kepanjangannya. Itu program kerja dari setiap kuliah, setiap kampus untuk mahasiswanya dilempar ke suatu daerah terpencil, benar ya? Iya. Suatu daerah terpencil untuk melakukan program kerja ya. Program kerja dan pemberdayaan. Dia kan kuliah kerja nyata itu kan gabungan dari semua fakultas yang ada di kampus ya. Begitu. Iya. Oke, jadi Bung Dani sendiri kalau boleh tahu nih, KKN-nya 2015 itu dari salah satu kampus negeri di provinsi benar. Riau ini ya? Iya, dari salah satu kampus negeri. Apakah boleh kita sebut atau lebih baik nggak usah lagi? Tidak usah. Oke. Dan kalau boleh tahu, untuk lokasi KKN-nya sendiri itu di? Lokasinya di Siak. Di Siak, di daerah Siak. Masih di Riau juga ya. Boleh disebut di Riau juga. Daerah Siak kalau nggak salah, nama daerahnya berarti Lubuk Dalam. Oke. Jadi teman-teman semua, penonton Limbungan Official semua, bagi kalian yang tahu, jadi di Provinsi Riau itu ada nama kota Siak dan Kabupaten Siak. Jadi di daerah terpencilnya di kabupaten namanya kalau nggak salah Lubuk Dalam. Ada namanya Desa Lubuk Dalam. Jadi di sana lokasinya. Nah, memang program kerja KKN ini kampusnya berbeda-beda ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. Nah, kebetulan kami kemarin tuh 2,5 bulan lah di sana. Waduh, 2,5 bulan. Lumayan juga ya. Lumayan juga. Kalau boleh beranggotakan berapa orang KKN-nya? Waktu itu yang aku ingat ya. Yang aku ingat tuh kalau nggak salah karena kami kan gabungan tuh ada dari senior juga yang belum melaksanakan KKN karena dia masih mata kuliahnya kemarin belum selesai kan. Iya. Jadi dia gabung tuh sama kami. Jadi ada berapa, kalau nggak salah yang laki-lakinya aja kami ada 40 lebih. Yang laki-lakinya aja yang belum. Ya. Jadi di apa tuh, Bud? Jadi bukan dia orang ya? Bukan, ramai waktu itu kebetulan memang. Jadi kami dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibagi menjadi 2 desa. Jadi 2 desa. Kebetulan aku yang di desa Lubuk Dalam ya. Ada yang sebagian di desa namanya Rawangkau Barat kalau nggak salah. Di situ. Jadi dia desanya berdekatan memang. Cuman beda desa kami itu. Jadi terpisah-pisah.
Oh, Ya. gitu. Agak spesial ini KKN. Iya, KKN-nya lumayan spesial pada hari itu. Karena ramai ya. Iya, biasanya sih anggotanya belasan orang, 14, 15 untuk satu lokasi. Iya. Nah, ini ada puluhan orang. Nah, kalau boleh tahu memang jadi seperti yang mungkin saya sudah browsing-browsing juga, kegiatan KKN itu benar ya kita ditempatkan di suatu rumah, di Iya, keluarga benar. gitu ya. Jadi kami waktu pertama ke sana tuh kan berarti kan udah disambut sama kepala desa, camatnya segala macam kan, nah, dikumpulkan di balai desa itu, kayak gitu tuh. Jadi baru langsung dibagi-bagi beberapa kelompok, langsung disebar di kebetulan yang waktu kami itu yang lucunya orang desa setempat tuh kayak kurang siap menerima ya. Jadi kami itu belum ada tempat untuk dihuni selama di situ tuh, jadi belum siap mereka gitu. Nah, pada saat itu makanya ini ada hubungannya juga dengan cerita yang akan kita bahas nih. Maka itu kemarin tuh kami kan dikumpulkan untuk sementara pada malam itu, harusnya dia kan kami nyampainya sore, tapi kan dapat tempatnya tuh baru terbagi jadinya malam gitu kan. Diungsikan di yang cowok sama cewek dipisah. Jadi belum sesuai dengan kelompoknya gitu. Masih belum sesuai dengan kelompoknya. Cowok cewek dipisah gitu pokoknya. Iya. Jadi yang cowoknya tidur di dekat surau pada saat itu. Malam tuh. Itu masih pedesaan sekali lah ya. Pada saat itu sebenarnya kalau dibilang Lubuk Dalam itu kalau dibilang desa kali nggak terlalu desa kali sih. Cuman memang masih ya lumayan lah gitu. Iya, masih lumayan. Lumayan nih. Listrik sudah ada. Warga sudah pakai motor. Udah. Di sana juga bahkan udah ada swalayan yang kayak di sini kayak Indo minimarket modern tersebut lah. Itu. Udah ada itu malah ya. Berarti cukup daerah mumpuni. Iya. Cuman di sana minyak langka ya di sini. Oh iya. Ya, jadi kita tahu lah minyak langka. Wah, kalau boleh tahu memang jadi bolehlah diceritakan nih. Kan 2 bulan setengah ya. Iya. Nah, minggu pertama disambut kepala desa tadi kan. Nah, iya. Setelah terpisah itu, dipisah nih cowok, cewek. Jadi belum ada kelompok masing-masing. Nah, setelah itu apa? Gimana cara melaksanakan hari-hari di sana? Kita masuk sama ini aja lah. Sebetulnya, Bud, yang menarik tuh malah kejadian mistis itu. Terjadinya itu pada hari pertama, udah malam pertama kami di situ tuh udah ada gitu. Karena yang waktu itu kan seperti yang aku bilang tadi kan cewek cowok dipisah gitu kan. Iya. Pada malam itu tuh aku ingat kalau nggak salah sekitaran jam 11 tuh kami udah menempati surau yang cewek di balai desa. Jadi kami kan 40 orang tuh rame tuh yang di dalam surau ya. Iya. Yang cowok-cowok. Jadi tidur di situ. Udah pada tidur semua sekitaran jam berapa ya? Mungkin jam 12 atau jam 1 lah kan. Karena setelah jam 11 jam 12. Iya sih Bun. Ya. Iya. Jadi pada saat itulah ada kejadian yang aneh gitu kan. Salah satu senior kami kebangun tidurnya, teriak. Ternyata beliau merasa ada yang memindahkan tidurnya gitu. Kami kan tidurnya tuh emperan tuh rame tuh kan di dalam surau ya. Kau tahu surau kan? Surau tuh kan kayak kecil tapi kami rame-rame tuh tidur situ. Kayak ikan sarden lah. Kayak ikan sarden lah, cuman tuh lah yang kawan nih lah kan. Jadi lapar gitu. Kedengarannya nyebut ikan sarden. Lapar makan dulu Bun. Jadi gitu, ternyata kawan nih diisengin kan pada malam itu. Jadi jam 12 malam. Iya. Dia kebangun karena dia merasa dia dipindahkan, diangkat gitu dari tempat tidurnya. Ya semuanya kan langsung terkejut kan. Yang angkat dia? Ya nggak tahu, kalau yang angkat dia kawannya kan lucu jadinya Bun. Tapi itulah. Jadi kan chaos jadinya kan, jadi ribut lah kan malam itu kan. Ruwah sih. Terus yang kami berinisiatif langsung nelpon, kan kami udah dititip sama kepala desa, sama ada yang penanggung jawab untuk rumah huni kami lah selama di situ. Jadi kami telepon perangkat orang desa juga gitu. Telepon abang tuh kami telepon, bang,
pokoknya malam nih kami mau minta pindah gitu. Karena enggak ada yang apa. Waduh. Karena suasananya memang aku tadi lupa jelasin sih suasana surau itu bagaimana. Surau itu kan ya identik biasanya di desa-desa yang daerah Sangat mana di gitu ya kan. dalam. Karena masih ada surau, biasa orang udah musola segala macam kan. Ini kan di dalam surau itu aja pertama masuk aja kami udah merasakan ini memang masih kayak di ini kali ya apa namanya, ada lukisan-lukisan sesepuh setempat gitu, kayak buya lah gitu kan. Itu agak-agak ini sedikit sih bulu kuduk merinding. iya. Terus itulah, jadi semua sepakat kami senior sama abang-abang kami pengen ya udah malam nih pokoknya nggak mau tahu, kami harus pindah tidur. Jadi akhirnya itulah ditelepon orang desanya, akhirnya kami dicarikan tempat. Jadi pada akhirnya malam itu juga disusun kami berdasarkan anggota kelompok. Jadi cewek cowoknya gabung tapi satu kelompok gitu. Jadi akhirnya ada berapa tempat ya? Berapa tempat ya? Pokoknya yang saya ingat, yang aku ingat ya, kelompok aku jadinya di balai desa. Selebihnya itu diungsikan ke daerah pasar dia, dekat ruko-ruko. Iya. Di situ mereka nyewa. Keluar duit dong. Iya, tapi kan akhirnya kami kesepakatan bersama karena kami yang di balai desa gratis. Iya, tetap menyumbang. Akhirnya kami tetap menyumbang sama-sama patungan. Jadi pasti sakit hati lah itu ya, ibarat kata. Ya, tapi kan udah jadi kan udah ini apa namanya? Ya mungkin kesepakatan lah. Bisa aja mereka di balai desa. Iya, sebenarnya bisa aja kan. Iya, enggak salah sih. Gotong royong lah. Iya. Jadi karena satu yang merasa digendong jadi pindah lah semuanya. Dipindahkan lah. Oke. Baik lagi ke apa tadi. Jadi kami hari pertama itu bukan hari pertama, malam pertama kami nginap aja udah kejadiannya seperti itu. Baru malam pertama. Iya, tapi kami enggak terlalu ini sih, masih biasalah paling kan, cuman ini gangguan-gangguan seperti ini kan biasa. Paling di tempat kita tinggal pun mungkin ada yang seperti ini kan, cuman enggak seperti parah kali. Akhirnya lewat lah malam pertama, malam kedua masih berjalan normal ya seperti biasa. Terus yang kami baru tahu ternyata kan memang daerah Siak ya masih kental dengan apa namanya klinik-klinik gitulah kan. Jadi memang harus jaga ucapan, jaga apa. Yang namanya anak KKN kalau ngumpul kan maksudnya kayak kita lah, sama-sama anak tongkrongan gitu kan. Iya, anak muda ya. Gak ngerti. Ya, mana bisa dikontrol ya kan. Pasti ada kata-kata kasar yang keluar. Iya, sampai segala macamnya lah gitu kan. Iya. Untuk teman-teman yang tahu lah itu. Minum dulu ya. Ya, minum dulu nih, cemilan juga ada nih. Kita buka dulu ya. Biar kita hilang dahaga gitu. Aku lanjut cerita ya. Boleh. Jadi hari keberapa itu? Pokoknya udah minggu pertama itu udah aman, udah nggak ada hal-hal aneh lah kan. Terus kan aku bilang tadi kami dibagi jadi 2 desa. 2 desa. Cuman 2 desa itu kan berdekatan sebenarnya. Iya. Berdekatan. Jadi bisa aja saling ini. Iya, jadi aku sering main juga ke desa sebelah karena kawan segeng lah ibaratnya kan di desa sebelah jadinya kakaknya. Jadi aku sering ke posko mereka gitu kan. Di sana inilah yang gangguannya tuh yang memang buat memang sangat-sangat lumayan ekstrim lah gitu. Baru ada terasa efek-efek. Iya, karena ini memang lumayan ekstrim gitu kalau aku. Karena aku secara pribadi ya selama sebelum KKN ini aku belum pernah sih mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Terus melihat hal yang kayak gitu, memang mungkin kawan-kawan udah ada yang pernah punya pengalaman seperti itu, tapi aku belum gitu kan. Jadi masih so-so lah, kurang begitu yakin gitu. Begitu yakin. Ya, tapi ternyata setelah melihat itu baru gini ya gitu. Jadi waktu di posko mereka kan yang kebetulan posko kawan aku nih, dia
dia unik, dia kan ditempatkan dia nyewa juga tuh orang tuh kan, nyewa. Tapi dia ditempatkan tuh satu kelompok tuh beda cewek cowoknya. Yang cowok aja gitu. Jadi dia dua kali apa gitu, maksudnya tuh sumsumnya pasti lebih besar lah kan. Jadi dia dua tempat gitu. Oh, pasti. Yang cowok pasti. yang cowok beda tempat lah gitu. Jadi di desa mereka tuh yang di tempat yang posko cewek dekat teman aku nih, dia udah diingatin sih di sana sama yang punya rumah, yang menyewakan rumah. Iya. Di dalam mereka kalau nggak salah di rumah tuh ada 2 kamar lah. Jadi di kamar satu ini ada semacam kotak hitam gitu. Aduh, black box lah ya. Iya, itu tuh memang dibilang pokoknya jangan usil lah, jangan pernah ngebuka atau apa gitu. Udah diingatin tuh. Kotak hitam itu. Iya, memang seperti ini ceritanya memang seperti di film-film, tapi memang kenyataannya seperti itu gitu. Kenyataannya memang seperti itu yang terjadi. Jadi memang ada kotak hitam. Udah dibilang jangan pernah diganggu-ganggu. Yang kamar ini pun juga dibilang sebetulnya jangan dibuka gitu kan. Mereka tuh pokoknya boleh nempati kamar kosongnya cuma yang satu aja gitu. Selebihnya kan bisa di ruangan tamunya kan lumayan gede gitu. Jadi orang tuh harusnya tidur di situ aja gitu yang cewek-cewek ini kan. Cuman ya namanya cewek-cewek kan kalau udah bercanda-canda semakin dibilang kayak gitu mungkin makin penasaran ya kan. Semakin jadi. Jadi karena itulah siapa yang memulai ya kan. Adalah salah seorang cewek nih yang jahil ngebuka kotak tuh. Kotak tuh rupanya pas dibuka isinya sebetulnya tidak ada apa-apa. Isinya cuman jarum sama kayak apa ya? Justru itu ya jarum lah yang aku ingat ya. Apa namanya ya? Ada yang dititipkan atau apa? Kita nggak tahu. Kita pernah dengar kalau ada jarum sama di dalam kotak itu ada memang, isinya lah. Ya. Dibukanya, jahil deh kan dibukanya, terus dilihatnya oh cuman ini gitu kan, tuh ditutup lagi. Tuh udah lewat hari itu ya mungkin masih belum ada terjadi apa-apa nih efeknya. Kita taunya mereka buka kotak tuh setelah kejadian yang cewek tadi itu ternyata akhirnya tiap malam nangis. Wah, kan kejadian kan? Tiap malam nangis, nggak tahu sebab nih. Terus habis itu dia sering ngelamun diam pas lagi nongkrong cerita-cerita dia diam, tatapannya kosong. Memang seperti itu kejadiannya. Nah, jadi kawannya ini kan udah mulai aneh nih gitu kan. Tapi masih belum ngelapor nih sama yang cowok. Kan posko orang ini kan beda kan. Cuman paling ketemunya kan mereka nih pas siang melaksanakan program sama makan. Kalau makan bersama orang itu tuh yang cowoknya turun ke posko cewek. Turunnya ke posko cewek. Terus setelah kejadian murung-murung sering berubah aneh lah. Udah berubah aneh nih anak. Ini anak udah berubah aneh. Terus sering nangis tuh memang masih terus berlanjut tuh. Pokoknya berlanjut tiap malam gitu. Akhirnya puncaknya tuh hari keempat tuh kalau nggak salah. Hari keempatnya ini anak nih udah mulai kacau kali. Memang setelah kalau yang kemarin sebelumnya dia kan cuman nangis tiba-tiba, habis itu diam. Habis itu tenang lagi, bercanda seperti biasa kan. Yang hari keempatnya nih ngamuk lah dia. Udah ngamuk lah dia. Ya akhirnya baru lah ini kesurupan anak nih kan. Jadi akhirnya yang kawan-kawan cewek lain kan nelpon tuh posko cowok. Akhirnya barulah turun. Terus teman aku yang posko cowok nih, yang ini nelpon aku, kesinilah katanya. Malam tuh kami kebetulan waktu di KKN tuh seminggu setelah KKN tuh kami udah bawa motor sendiri dari apa. Ya, jadi betul, rata-rata gitu. Jadi enak lah kan kalau di desa tuh pokoknya bisa lah main-main keliling-keliling kemana-mana. Melaksanakan program juga lebih gampang kan kayak gitu. Akhirnya aku nyusul tuh malam nyusul sekitaran jam, tapi nak malam kali, jam 10 lah, jam 10 ke posko cewek yang tadi tuh. Kawan aku dari sana kan, udah ngumpul semua nih, udah rame. Terus rupanya udah manggil
yang punya rumah sama minta tolong sama warga carikan Pak Ustadz atau apa orang pintar gitu kan. Ahli lah. Anak ini udah meraung-meraung gitu kan, udah meraung-raung, udah ngamuk-ngamuk. Ada ditenangin sama Ustadz juga, belum juga kan. Makin menjadilah dia makin malam itu lama tuh. Memang terasa kali malam tuh rasanya tuh panjang jadinya. Orang kayak nggak, ini gimana lagi ya? Makanya akhirnya ditanya kan, apa yang buat anak nih sebelumnya nih kok bisa kayak gini tiba-tiba gitu. Yang lain kan nggak ada nih kan. Padahal posko cewek ini kan orang ini pun ada beberapa tuh Bud. Yang posko cewek ini kalau nggak salah nyewa 3 rumah dia. Jadi di sebelah-sebelahannya tuh ada juga karena rame. Kan udah dibilang yang cowok 40, yang ceweknya lebih rame lagi waktu itu KKN-nya. Seru ya. Seru sebenarnya. Cuman ya itu makin gimana ya? Seru cuman kalau nggak bisa ngontrol apa kan kalau di desa orang kan. Jadi ini dalam keadaan cewek itu teriak meraung-raung, datanglah cowok-cowok. Iya, karena cowok-cowok kesana kan. Jadi inilah ya, mengontrol situasi. Iya, cuman kan nggak bisa terkontrol juga. Namanya kita kan mahasiswa, ibaratnya itu nggak punya ilmu lah. Paling cuman ibaratnya itu baca-baca doa gitu, sedikit-sedikit aja yang ayat-ayat pendek. Ya, kayak gitu aja paling kan. Dia banting-banting juga nggak? Banting-banting nggak, cuman memang meronta-ronta. Kalau banting-banting kayak mana tuh ya? Ditahan nggak tangannya gitu? Iya, yang pas udah datang Ustadz tuh ditahan. Nggak tertahan juga kan. Aku dengar sendiri sih suaranya aja juga udah berubah gitu kan. Suara cewek nih. Itulah kan. Setelah itu malam tuh akhirnya tenang sendiri tuh. Tenang sendiri, akhirnya normal lagi, dikasih minum, habis itu udah tuh. Besoknya paginya program kerja seperti biasa, terus ternyata malamnya kambuh lagi. Waduh. Malamnya kambuh lagi. Itu yang bikin pusingnya. Akhirnya kayak gitu lagi. Panggil ustadz yang sama. Nggak juga bisa karena akhirnya cari yang orang pintar kami akhirnya di sana. Nah itulah disitulah berdialog kan. Nggak ngerti juga lah orang tuh dialognya kan. Jadi ternyata yang masuknya itu katanya sesepuh dulu di kampung tuh. Nah itu kakek tuh. Jadi pas ditanya ini kejadiannya itulah, ditanya sama yang punya rumah, kalian ada buka atau usil-usil itu ya? Ternyata barulah mereka ngaku yang apa. Itu penyebabnya. Itulah. Makanya udah dibilang, makanya buat anak-anak yang KKN ntar kalau di desa kita KKN tuh dia ada kita harus lebih menjaga lisan kita gitu. Sama kan memang beda adatnya kan. Jadi kita nggak bisa samakan. Kadang kan anak-anak kota ke desa ini kan kadang sembarangan aja kan. Nah, jadi kita memang harus tahu tuh. Betul. Adat istiadat mereka, apa yang tidak boleh. Jadi memang harus nggak boleh sembarangan kita. Kadang rasa penasaran semuanya. Memang itulah rasa penasaran itu berbahaya gitu. Boleh merokok dulu Bung Daniel. Iya sih, biar santai sih. Jadi, waduh. Tapi cewek yang kesurupan tuh, ini berat deh buat itu. Itu pasti membawa trauma lah kepada dirinya. Sampai selesai KKN pun, cewek tadi itu memang dia udah nggak seperti awal kita pertama kali ketemu dia. Ini anaknya pertama kenal nih masih ceria-ceria aja nih. Iya. Anaknya. Setelah balik dari KKN pun, setelah udah selesai masih nih semuanya, murungan wajahnya. Jumpa di kampus tuh pun dia sama kan, masih kampus aku fakultasnya kan Visipol kan. Sama. Dia cewek ini sama juga Visipol juga, masih ketemu tuh. Ada ketemu sekali waktu habis baru KKN kami ke kampus kan masih. Artinya udah berubah sih. Katanya sih udah hilang, cuman mungkin entahlah. Ternyata diskusi tadi kan ini belum selesai nih, diskusi yang dia meronta-ronta yang apa tuh kan ditanya ternyata penyebabnya itu tuh. Meronta-rontanya karena kesurupan ya, bukan meronta-ronta karena yang lain gitu. Bukan karena banyak cowoknya terus meronta-ronta. Enggak. Jadi ternyata yang sesepuhnya tadi, ya jinnya tadi, yang masuk ke situ, yang masuk ke tubuh cewek tadi, dia suka sama cewek nih. Darahnya manis. Pokoknya dia suka katanya. Jadi dia tuh pengen
tetap tinggal di dalam tubuh cewek nih. Oh. Dia nggak mau, pokoknya dia kalau enggak, dia kan waktu itu diusir tuh sama yang paranormalnya. Jadi kan meronta-ronta, jadi dia bilangnya kalau dipaksa dia akan tarik jiwa anak nih katanya. Oh. Dia bakal bawa anak nih katanya. Pakai bahasa mereka lah, bahasa kalau siak ini kan Melayu ya. Nah, pakai bahasa kayak gitu. Ngeri sih. Aku aja merinding waktu pertama Jadi kali. solusinya gimana pada saat itu tuh? Ya kan akhirnya dipaksa keluar. Tetap Dipaksa ya? keluar. Iya. Setelah itu memang cewek ini habis dari kejadian itu tuh memang udah normal, tapi normalnya tuh si cewek ini memang dalam artian dia memang udah nggak ada lagi malam-malam, udah nggak ada meronta-ronta, kesurupan udah nggak ada, tapi ya aneh aja yang satu posko sama cewek ini aja merasa cewek ini udah berubah aja gitu, jadi lebih murung, karakter. Iya, murung dia jadi. Oke. Nah, perubahan karakter yang menjadi murung itu, apakah ada nggak cewek ini melaksanakan dia, mohon maaf, cewek ini apakah muslim atau tidak? Cewek ini muslim. Oke, ada nggak dia melaksanakan ibadah salat di KKN tersebut? Ada, tetap sholat ya. Dan setelah kejadian itu pun tetap sholat? Tetap sholat. Pada saat dia masih kesurupan dia tetap melaksanakan sholat, tapi dia tuh nggak bisa diprediksi, tiba-tiba malam dia, pokoknya kejadiannya paling sering dia kambuhnya tuh malam lah. Itulah yang bikin memang tetap sholat, ya habis itu kan nangis, nah itulah tetap terjadi pada saat itu tuh. Makanya dibilang memang kalau udah ada pantangan tuh harusnya nggak usah lah dicoba-coba gitu kan. Betul. Jangan sembarang-sembarang. Apalagi setelah tahu memang di daerah kami KKN memang kan masih kental yang kayak gitu-gitu. Iya. Makanya banyak sih, mungkin bukan cuma aku aja cerita kalau KKN ini pasti ada aja lah kalau di desa-desa nih kan. Cuman yang pengalaman aku nih memang yang aku rasakan ya pribadi, memang itulah pertama kali yang buat merinding kali. Karena pada malam itu tuh kami yang cocok setelah kesurupan pertama tuh, kan itu belum selesai tuh. Kami tuh tidurnya malamnya kami ngungsi tuh di desa kawan aku tuh kan. Kami ngungsi tidur di musola di sana. Oh, tidur di musola. Sampai bahkan yang lucunya kawan aku tuh kan non muslim ya. Iya. Non muslim. Dia aja ngelihat kejadian itu, pada saat kami baca doa dia aja sampai nanya sama aku yang cerita lucunya. Jadi aku bacanya apa juga katanya. Iya. Baca apa? Kalau kamu mau baca ya baca aja kayak kami. Bilang kayak gitu kan, jadi lucu juga gitu kan. Jadi ngeri sih. Awalnya dia juga sama kayak aku, juga enggak terlalu apa tuh kayak gini gitu kan. Tapi non muslimnya kan banyak, ada Buddha, Hindu. Ini non muslim apa dulu? Harus juga disebutin ya. Oh, iya. Enggak perlu lah. Pokoknya itulah ya. Iya. Iya, jadi itu kejadian-kejadian yang ada di daerah-daerah lokal yang mana masih banyak di Indonesia ini yang harus kita patuhi adat istiadat, etika setempat, peraturan setempat, larangan setempat. Jangan kita sembarang-sembarang terhadap semua larangan-larangan tersebut. Ya mungkin oke lah, jiwa muda, namanya anak-anak KKN. Namanya anak-anak ya KKN. Iya, kita pun merasakan gitu ya. Iya. Kita pun merasakan dulu anak KKN ini penasaran, apa tuh? Semakin dilarang semakin menjadi. Iya, itu itulah. betul. Oke, ini sambil cemilan nih Bung Said. Iya. Tapi pas untuk saya aja. Iya. Mungkin makasih ya Budi. tidak jadi lah saya. Oke. Ini udah sponsor ya, bukan? Enggak. Jadi mungkin perlu dicatat untuk teman-teman semua, ya. Kalau kita pergi ke suatu daerah, tadi benda-benda seperti tadi yang disebut Bung Daniel ini sebenarnya itu ada dalam nyatanya. Iya, bukan. Itu kan sudah ditegaskan sama orang desa. Kalau yang seperti itu, kalau dia bukan gini ya, maksudnya kita sering tuh kota-kota hitam ada jalan, itu sebenarnya nyata itu. Iya. Kalau udah dijelaskan tuh harusnya lebih apa lagi? Kita harusnya lebih menjaga itu. Iya. Terlepas tidak ada pemberitahuan seperti itu, harusnya kita juga tetap menjaga lisan kita. Betul, apalagi perilaku kita, namanya di desa orang ya kan. Kita nggak tahu adat istiadatnya seperti apa. Betul. Nah, itu sih. Betul. Wah, saya jadi merasa Oke. Aduh. Mungkin situasi sudah tidak kondusif untuk teman-teman Limbangan Official karena memang terdapat sebuah
kelaparan di sini, yang mana saya harus makan. Mungkin Bung Said ada apa gitu ya. Jadi terima kasih untuk para pemirsa semuanya. Terima kasih kepada Bung Daniel telah menyediakan waktunya untuk kita. Dan mungkin kita tutup acara malam ini, tapi jangan lupa pesan kita bahwa ingat, semua larangan yang diberitahu oleh warga setempat sebaiknya diikuti. Jangan semakin kita dilarang semakin menjadi. Betul Bung Said? Bung Betul Daniel? sekali. Betul. Oke. Terima kasih Bung Daniel atas waktunya. Iya, sama-sama Budi. Oke, terima kasih atas pemirsa semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Podcast Malam Jumat.